Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri semuanya, kembali di program podcast Suara Tebu Ireng. Kali ini bersama saya Diva Widya Apsara, dan kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin sekarang lagi banyak fansnya nih, yang membintangi salah satu web series Ramadan di channel YouTube-nya Rumah Produksi Tebu Ireng. Silakan Mas Robi diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Al-Bukhari. Saya berasal dari Sumatera, lebih tepatnya di Bengkulu. Masih tetanggaan sama Palembang. Saya sendiri di sini masih tahap belajar, lebih tepatnya di Universitas Hasyim Asy'ari. Saya tinggalnya di Pondok Tebu Ireng. Jadi kesibukannya sekarang apa ya? Kesibukannya sebagai mahasiswa, pelajar tentunya. Ya, belajar memahami kehidupan yang sebenarnya. Baik, kalau gitu, kalau boleh tahu ini Mas Robi di web series yang tersembunyi ya, yang saat ini tayang di channel YouTube-nya Rumah Produksi Tebu Ireng, itu jadi apa? Jadi siapa? Saya sebagai penopang pemeran utama. Saya bisa seperti itu, bisa dikatakan seperti itu karena di setiap episode itu ada saya. Jadi saya sebagai pemeran Ustadz Mas Duki. Cerita ini diambil dari sebuah novel karyanya siapa gitu, lupa saya. Jadi dijadikan sebuah film yang berupa web series. Banyak komentar dari para wali santri yang melihat itu. Sekarang kan masih episode 2 itu ya. Iya, sudah berjalan episode 2. Episode 2 itu ada yang terharu, ada yang hampir kayak menangis gitu ada. Entah kenapa saya juga kurang tahu. Memang terkesan di film itu ada sedihnya. Awalnya ada sedihnya, nanti ada bahagia juga. Bahagia ya karena Sultan besar itu nanti dia sukses akhirnya, seperti itu. Mungkin cukup segitu saja cerita tentang web seriesnya, nanti malah jadi spoiler. Langsung saja kita ke topik utamanya. Kalau boleh tahu ini apa pengalaman pertamanya Mas Robi di dunia peran? Apa gimana? Sebelumnya sudah pernah? Oke. Sebelumnya belum pernah saya memerankan atau main film. Ini baru pertama kali di web series ini di Maksi, Rumah Produksi Tebu Ireng. Jadi sangat berkesan dan sangat istimewa bagi saya. Karena pengalaman pertama dalam perfilman, yang tentu sangat banyak sekali pengalaman yang tidak didapatkan di selain main film gitu. Benar, jadi mungkin bisa diceritakan ya awal mulanya bisa bergabung di web series ini sebagai ustadz, apalagi salah satu pemeran utama ya. Mungkin bisa diceritakan. Saya sebenarnya sudah 2 kali ditawari sama salah seorang teman yang ada di Maksi gitu. Tawaran pertama saya mohon maaf tidak bisa seperti itu. Terus tawaran yang ini untuk menjadi ikut film, jadi pemeran sebagai Ustadz Mas Duki. Entah kenapa kayak seolah-olah terdorong, ya udah ikut aja gitu kan, cari pengalaman. Nah, pas ketika itu saya langsung kayak ngeh gitu kalau bahasa Jawa itu ya. Kayak iya, akhirnya saya terima. Jarak 2 minggu mau proses syuting itu, persiapan ya ngapalin skrip dan lain sebagainya, latihan karena baru pertama kali gitu kan, kayak ya asing, masih kaku gitu kaku. Pas main juga kadang masih ada kayak kakunya gitu ya, namanya pelajaran dan pengalaman kan. Gitu. Benar. Di dunia perfilman itu ya sangat, kalau menurut saya sendiri ya, entah kenapa, karena saya punya 2 kesibukan, katakanlah kan di pondok juga ada kesibukan, terus ikut juga main film, jadi tidak terfokuskan. Jadi pasti kalah salah satunya. Saya pas main film itu
2 minggu syuting itu, jadi pondok itu kayak terbengkalai gitu loh. Tertinggal gitu kayak ya. tertinggal, Iya. nggak terlalu fokus di Iya. pondoknya. Iya. Akhirnya fokus ke filmnya kayak gitu. Kalau menurut saya, kalau memang orang-orang pengen bener fokus di film itu bagus. Jadi kalau film aja gitu. Kayak banyak yang sutradara ataupun aktor-aktor yang memang mereka fokus di film. Katakanlah kayak Raffi Ahmad dan lain-lain sebagainya gitu kan. Mereka memang fokus di dunia entertainment, itu bagus. Iya. Nggak ada fokus ke yang lain. Iya, betul, Kayak betul. gitu. Jadi karena ini pengalaman pertamanya Mas Robi, jadi agak susah ya untuk menyesuaikan jadwal yang lama. Iya, sama- agak sulit, agak kesulitan Iya, betul. untuk menyesuaikan, karena ya di dunia perfilman itu memang harus standby gitu, tidak bisa saya izin kesini dulu. Akhirnya Iya. nanti tunggu menunggu. Iya. Nah, tadi harusnya dalam sehari itu bisa dapat katakanlah 3 scene, akhirnya cuma 1 scene karena gara-gara menunggu gitu. Nah itu ya sangat tidak profesional gitu kan. Nah, dari pengalaman pertama ini pasti banyak sekali ilmu-ilmu baru. Banyak sekali nilai-nilai baru yang didapat selama syuting. Mungkin bisa di-share ke sahabat santri semuanya tentang kesan pesannya selama syuting 2 minggu di web series yang saat ini tayang ini. Tentu banyak pengalaman yang berharga gitu kan. Iya, pasti. Salah satunya kita bisa mengetahui bahwa menjadi seorang aktor itu sangat tidaklah mudah. Iya. Untuk menyesuaikan diri, dan kadang di dunia perfilman itu ya, kalau tidak sesuai atau tidak pas pasti cut nanti kan, ulang lagi. Terus karena di rumah produksi Tebu Ireng itu masih mempunyai kamera satu, jadi untuk ngambil gambar satu dan gambar lain itu harus bergantian, jadi tidak sekali shoot, makanya agak lama. Tentu cara aktor yang baik seperti apa dapatkan pasti di dalam main film. Terus cara syuting itu kayak gimana, terus continuity, ada bahasa continuity, kesinambungan itu pasti didapatkan di dalam main film gitu. Ya masih banyak lagi sih, alhamdulillah banyak teman yang baru gitu, baik dari kaum Hawa maupun kaum Adam gitu kan. Iya. Ya. Itu penting ya. Iya. Menambah relasi. Betul, menambah relasi. Ya kata orang-orang kan, carilah relasi sebanyak-banyaknya, karena 1000 teman akan kalah dengan 1 musuh, katanya seperti itu. Betul. Ya mungkin ada 1 atau 2 scene atau mungkin peristiwa yang diingat sampai sekarang jadi membekas di hatinya Mas Robi selama proses syuting sampai sekarang sudah tayang episode yang kedua, itu mungkin bisa di-share ke sahabat santri. Iya. Saya memerankan memang sebagai Ustadz Mas Duki ya. Iya. Di situ ada 1 dialog sama Sultan. Ceritanya itu seperti ini. Nah, Sultan ini sebenarnya kan dia itu dibully. Terus setelah dibully jadi orang sukses besar, terus ngabdi di pondok. Sultan ini tidak menunjukkan kalau dia itu namanya Sultan. Dia pakai nama samaran The Hidden namanya. Nah, di sana itu saya agak emosi gitu. Ada paketan, terus ada kiriman buku kayak sih dari seseorang gitu kalau. Tapi pakai nama The Hidden, bukan namanya sendiri. Terus saya ngomong, semenjak kamu pementasan dari pembulian, saya kan sudah mengatakan tentang jati diri, percaya diri, dan yakin dengan kemampuan yang kamu miliki. Terus kata saya, apakah kamu belum yakin untuk menjadi sultan seutuhnya? Itu sampai sekarang yang masih saya ingat. Seolah-olah saya itu meyakinkan dia bahwa untuk menjadi seseorang yang sebenarnya tidak harus memakai nama samaran.
karena banggalah dengan nama kita sendiri. Mungkin secara tidak langsung saya itu seperti itu, karena kan dialog percakapan biasa, jadi nggak usah terlalu panjang lebar menjelaskan. Iya, Karena betul. perfilman kan, Iya, bukan betul. kalau kayak gini kan ya ngobrol santai, Iya. santai. Jadi mungkin ada pesan-pesan buat sahabat santri yang pengen nonton, yang belum nonton web seriesnya yang sekarang lagi tayang. Ya, Pesan-pesan. untuk teman-teman santri, teman-teman sahabat santri ataupun bukan santri, siapapun itu yang mau menonton film web series yang tersembunyi di rumah produksi Tebu Ireng, insya Allah 15 episode. Sekarang baru mau masuk episode 3, jadi lebih seru-serunya lagi. Iya. Itu silakan ditonton dan jangan lupa subscribe, komennya. Karena apa susahnya sih? Ya gitu. subscribe gitu. Nah. Terus di film ini kalau saya menyimpulkan, di sini memang ada seorang santri yang mana santri itu sering dibully. Jadi menceritakan kisah tentang seorang santri yang hidupnya penuh dengan bully. Nah, jadi menceritakan juga kalau di pondok itu hidupnya nggak serta-merta ataupun pasti ada yang namanya pembulian. Iya. Tapi kadar pembuliannya seperti apa itu kita harus menilai lagi. Dan juga kita sebagai katakanlah yang mempunyai anak itu ya tidak harus langsung oh gini. Kita harus tabayun terlebih dahulu. Karena ya biasa di pondok itu guyonan. Iya. Jangan terlalu baperan, kalau bahasa orang itu jangan terlalu baperan. Sehingganya akhirnya Sultan itu menjadi orang yang sukses. Saya pernah ingat dari seorang kiai berkata, kalau kamu pengen sukses, sabar apa yang telah kamu hadapi saat ini. Ya contoh film itu nanti dia Sultan itu menjadi orang yang sukses. Nah, kayak gitu. Ya, itu saja ya mungkin informasi yang bisa kami share di podcast Suara Tebu Ireng episode ini. Mungkin untuk sahabat santri semuanya jangan lupa ditonton web seriesnya di channel YouTube Rumah Produksi Tebu Ireng selama Ramadan nggih, Gus. Iya, selama Ramadan. Tayang selama Ramadan tahun 2023. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak atas waktunya sudah datang Ya, di sama-sama. podcast Suara Tebu Ireng. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.